Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نويت التعليم والتعلم والنفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan umatnya yang selalu melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan petunjuknya di malam hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di Masjid Nur Ukhuwah untuk memakmurkan masjid dan juga belajar kitab Fawaidul Mukhtarah. Semoga yang kita lakukan ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu dhunubi yaghfirullahu minha ma yasha illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Setiap dosa Allah akan mengampuni dosa-dosa itu sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Maka sesungguhnya Allah akan menyegerakannya bagi yang durhaka kepada orang tuanya ketika dia masih hidup sebelum meninggal dunia. Artinya akan mendapatkan siksaan sebelum meninggal dunia. Anzalallahu ta'ala jamratan bi adadi qatratin nazalat minas samai ala qabri man la'ana walidayhi. Di dalam riwayat yang lain dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bara api sebanyak jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke dalam kuburan orang yang melaknat kedua orang tuanya, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Diriwayatkan dari sebagian sahabat radhiyallahu anhu, salah satu daripada mereka mengatakan, tarkud du'a lil walidain yudayyiqul 'aish 'alal walad. Meninggalkan doa untuk kedua orang tua itu menyebabkan kesempitan hidup pada anak. Jadi kalau ada anak tidak mendoakan orang tuanya, kehidupannya akan sulit, akan mengalami kesulitan rizkinya. Ya, kalau anak gak mendoakan orang tuanya, akan disempitkan kehidupannya, rizkinya.
tidak dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak mendoakan orang tua kita. Jadi termasuk sebab dilancarkannya rizki kita, dimudahkannya rizki kita, mendoakan orang tua. Kalau kita kok rizki ini sulit, ya, kok susah ya hidupnya, coba dikoreksi, dilihat-lihat, jangan-jangan kita nggak pernah doakan ibu dan bapak kita, orang tua kita. Doakan mereka, karena mendoakan mereka itu menjadi sebab dilancarkannya rezeki. Disebutkan di sini dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa atahu atin. Ada satu orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ada satu orang yang dia dituntun untuk mengucap la ilaha illallah, ketika sakarat dia nggak bisa mengatakannya. Jadi ada satu orang cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu si fulan itu saya bacakan la ilaha illallah, dia dalam keadaan koma, nggak bisa nyebut la ilaha illallah mulutnya. Maka Rasulullah tanya, loh, dia sholat gak? Dia kan orang yang sholat ya. Yang membawa berita ini mengatakan, benar ya Rasulullah, dia sholat. Kaget Rasulullah, loh, kok sholat tapi masih nggak bisa mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya, ya, ketika koma. Akhirnya Rasulullah SAW berdiri, ya, beranjak bersama sahabat yang ada, yang tengah duduk bersama Rasul tadi, meninggalkan tempat tadi, menuju ke anak muda tadi yang nggak bisa mengucap la ilaha illallah. Di situ Rasulullah SAW juga menuntun, ucapkan la ilaha illallah. Ini pemuda bilang, la astati, nggak bisa ya Rasulullah, saya nggak bisa mengucap la ilaha illallah. Loh, kenapa, kata Rasulullah? Kenapa kamu nggak bisa? Ada yang bilang, dia yang hadir bersama Rasulullah saat itu, oh ini dulu durhaka kepada ibunya Rasulullah. Dia ini anak durhaka ya Rasulullah. Rasul tanya, apakah ibunya masih hidup? Mereka mengatakan, iya, ibunya masih hidup. Panggil ibunya. Maka ibunya dipanggil. Ya, Rasulullah merintahkan salah satu sahabat untuk memanggil ibunya. Dipanggil ibunya itu. Ibunya datang. Ini anaknya dalam keadaan koma, ini anaknya. Rasulullah bilang, ini putramu. Betul ya Rasulullah. Gimana kalau dibakar? Gimana kalau ini anak kita bakar ini? Maukah engkau memberikan pertolongan dia? Mau diselamatkan enggak? Maka ibu tadi itu mengatakan, iya ya Rasulullah, saya akan nolong dia. Saya akan nolong dia. Ya udah, kata Rasulullah SAW, saksikan ya, kamu saksikan ya. Kamu saksikan, kamu sudah ridho terhadap dia. Ridhoi dia, relakan dia, ikhlaskan. Maka si perempuan ini, ibunya ini mengatakan, ushiduka wa ishidu rasulaka anni qad raditu an ibni. Saya bersaksi, ya Rasulullah, saya bersaksi kepada engkau, saya telah rela, saya telah rela kepada ini anak. Maka di saat itu Rasulullah menuntun untuk membaca la ilaha illallah kepada pemuda ini. Maka pemuda itu dengan lancar membaca la ilaha illallah. Kemudian dia meninggal dunia. Di situ Rasulullah SAW mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan ini pemuda dari neraka. Ada riwayat ini pemuda namanya Alqamah.
Dia banyak sholat, berpuasa dan sedekah. Akan tetapi dia lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Ya. Istrinya dimanja, istrinya diutamakan luar biasa, ya segalanya diberikan, skincare-nya kah, ya segalanya sudah, belanjanya, sementara ibunya jangankan skincare, belanja aja enggak, nafkah aja tidak. Ini anak lebih mengutamakan istri daripada ibunya sendiri. Nah, itulah sebabnya, sehingga menjadi sebab dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika di akhir hayatnya. Akhirnya Rasulullah SAW ya, setelah mengubur jenazah ini, Rasulullah ceramah saat itu. Beliau menyampaikan tausiah kepada para sahabat. Wahai sahabat Muhajirin dan Ansar, ya barang siapa yang lebih mengutamakan istri ketimbang ibunya, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Ya, dia akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat dan semua manusia. La yaqbalullahu minhu sirfan wala adla. Semua ibadahnya enggak diterima, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Tausiah Rasulullah saat itu. Wahai para Muhajirin dan Ansar, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya ketimbang ibunya, maka dilaknat oleh Allah dan malaikat dan semua manusia. Allah tidak akan menerima ibadah wajib dan ibadah sunnah kecuali kalau dia taubat kepada Allah dan dia berbuat baik kepada ibunya dan meminta ridhonya, kemudian Allah ridha. Ibunya ridha, Allah meridainya, dia tidak akan terkena laknat ini. Ya, nasallallahu al-afiyah wassalamah, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka kepada orang tua. Ada salah satu ulama, Abdullah bin Aun radhiyallahu anhu. Itu orang yang bakti. Dia orang yang bakti, seorang ulama bakti. Suatu saat ibunya memerintahkan dia nyuruh ke pasar atau kemana, tapi nggak sengaja ini Abdullah mengangkat suaranya. Sekali itu saja, dia nggak pernah mengangkat suaranya, bersuara keras depan orang tuanya, nggak pernah, kecuali saat itu saja. Tapi saking khawatirnya ini si Abdullah bin Aun ini supaya nggak kena imbasnya, akhirnya dia membebaskan hamba sahaya, kafarah. Jadi sedekah dia. Ulama dulu gitu, sedikit aja salah kepada ibu langsung buru-buru sedekah sebagai kafarah. Kalau gitu udah berapa kali ngebentak orang tua kita, ngangkat suara depan orang tua kita, berapa kali kita tenang-tenang saja kita, ya enak-enak aja kayak nggak ada apa-apa, ya Allah. Nah, di sini disebutkan termasuk hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah menyamaratakan di dalam memberikan hadiah, baik anak laki maupun anak perempuan. Ya, jadi kalau memberikan hadiah kepada anak itu, anak laki maupun anak perempuan, samakan. Jangan sampai ada yang dilebihkan dari salah satu dari mereka. Makruh hukumnya. Ya, makruh. Kalau enggak adil kepada anak, tidak berlaku adil kepada anak, ada yang satu dilebihkan, yang satu lebih disayang, yang lain sikapnya kepada yang lain biasa-biasa saja, tapi yang satu ini diistimewakan. Nah, itu makruh. Makanya sampai ada cerita Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, ya kan? Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Itu Nabi Yusuf itu seorang nabi. Ya, Nabi Yusuf itu bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Yakub, tapi dari istri yang lain, istri muda.
Jadi Nabi Yakub nikah lagi, kemudian punya anak Nabi Yusuf dari istri yang lain. Ya, kalau kalian sampean ya coba-coba ya, satu cukup insya Allah, lemak nanti ya. Satu aja cukup sudah. Ini Nabi Yakub nikah lagi dengan istri lain, kemudian punya anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf luar biasa gantengnya, tampannya, akhlaknya juga. Akhirnya lebih disayang oleh Nabi Yakub ketimbang anak-anak yang lain. Nah, di situ mulai terjadi kecemburuan dari anak-anak yang lain ini. Ya, karena disayangnya luar biasa oleh Nabi Yakub, ini sekelas nabi loh. Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya dihasut oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu. Gimana ini, mau dibunuh apa diapain ini Yusuf ini? Yusuf lebih disayang oleh ayah kita. Oh jangan dibunuh. Lempar aja di sumur. Ya. Akhirnya sampai dilempar di sumur itu Nabi Yusuf, sekelas nabi loh ini. Kenapa? Karena Nabi Yakub lebih sayang kepada Nabi Yusuf. Dan satu lagi saudaranya ada namanya Binyamin, adiknya Nabi Yusuf itu, atau saudaranya Nabi Yusuf yang satu ibu. Itu dua itu lebih disayang oleh Nabi Yakub ketimbang anak-anak yang lain. Akhirnya cemburu, dari saudara-saudaranya cemburu, hasut akhirnya, sampai Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Ya luar biasa ya. Nah, makanya kita harus bersikap adil kepada anak. Jangan sampai yang satu dilebihkan di dalam memberikan hadiah. Ya kecuali kalau sudah dewasa ya, anaknya banyak. Yang satu sudah kuliah, ya jajan jangan dikasih 2.000 tok ya. Jadi yang lain ya masih kecil 4.000 misalnya. Masa yang kuliah 4.000 ya itu sih lain ya. Anak kuliah ya berapa ya? Berapa anak kuliah itu? Lebihkan. Kalau itu masuk akal lah. Jangan disamaratakan yang sudah kuliah ya dikasih 4.000 juga ya, itu bisa beli es lilin aja itu ya. Jadi ya termasuk sebab terjadinya durhaka ya dari anak kepada orang tua, karena orang tua ini nggak berlaku adil. Makanya dianjurkan supaya berlaku adil. Mudah-mudahan ya kita bisa menerapkan ya, keadilan, kita bisa berlaku adil untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadikan anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya, ada permintaan doa ya, yaitu untuk saudara kita Bapak Otong Rismaya, Ketua Takmir Masjid Nur Ukhuwah. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim